Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pengurus Masjid Al-Aqsa, dan yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah shaimin shaimat, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, amin. Allah selalu panjangkan usia kita semua, amin. Allah berkahi kehidupan kita semua, amin. Dan tentunya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan la'allakum tattaqun, yaitu khususnya kita yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita ketahui di dalam bulan Ramadan itu adalah kita harus beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Ada tingkatan orang yang beriman itu. Yang pertama, iman yang paling standar, tapi bisa disebut dengan good. Mungkin kita termasuk orang yang standar, atau juga kita termasuk orang yang bisnis, bisa juga eksekutif. Tergantung pilihan kita masing-masing. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang beriman bukan hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, bukan hanya percaya nanti setelah dunia ada akhirat, bukan hanya itu saja, tetapi yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini adalah kita percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah, tetapi ketika diberikan ujian sedikit saja lalu berkeluh kesah. Kehidupannya Allah berikan ujian, padahal Allah senggol kesehatannya berupa sakit. Banyak yang masih belum menerima dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini salah satu iman juga, bahwa orang yang beriman yang paling sulit adalah iman kepada qada dan qadar. Iman yang paling standar, saya berikan contoh. Ketika sakit, pasti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabb, berikanlah kesembuhan kepada kami. Sakitnya batuk, supaya batuk itu dihilangkan. Sakitnya bisul, supaya bisul itu dihilangkan. Ini iman yang standar, iman yang kelas ekonomi. Ada lagi tingkatan kedua,
iman yang kelas bisnis. Very good. Apa contohnya? Contohnya iman yang kelas bisnis ini, saya contoh Nabi Ayub alaihi salam ketika diberikan ujian 15 tahun Allah berikan berupa penyakit. Istrinya bilang, "Wahai Ayub, engkau itu Rasul, mintalah doa kepada Allah untuk berikan kesembuhan." Apa yang dikatakan Ayub? Aku malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku diberikan usia berpuluh-puluh tahun, masa baru diuji 17 tahun saja aku meminta kesehatan. Malu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu jelas hak kita sebagai hamba Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Ini kelas very good. Ada lagi yang lebih tinggi. Siapakah itu? Tentunya Nabi kita akmalan nasi khalqan wa khuluqan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh orang Taif, dilempar sampai pelipis matanya berdarah, keluar darah, lalu mengumpat di gunung. Datang seluruh malaikat yang ada di langit. Wahai Muhammad, bagaimana jika aku gulingkan gunung ini untuk orang-orang Taif? Ada yang menawarkan, salah satu malaikat, wahai Muhammad, bagaimana aku turunkan hujan batu untuk orang-orang Taif? Dan seluruh malaikat menawarkan bantuan kepada Rasul kita akmalan nasi khalqan wa khuluqan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijawab oleh Nabi? Kata Nabi, jangan wahai malaikat, mereka tidak mengetahui, mereka aku ampuni. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling sulit untuk diimani. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kali ini saya akan membawakan 3 tingkatan orang yang berpuasa. Tentunya kalau orang yang berpuasa pasti beriman. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sudah paham betul. Di jalanan ada yang siang-siang makan es, makan bakso, ngerokok. Laki-laki ditanya, KTP-nya Islam. Oleh karena itu, lalu di manakah letak keimanannya? Letak keimanannya adalah ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhannas, Al-Quran mengatakan, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan atas kalian semua, yaitu asyam, berpuasa. Menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan orang yang berpuasanya, orang yang beriman itu. Yang pertama, sama kayak awal, kelas ekonomi atau good. Siapakah dia? Orang yang berpuasanya kelas ekonomi, orang awam, itu hanya menahan lapar dan haus saja. Imsak, selesailah makan dan minum. Setelah imsak, gosok gigi, pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, tidur di rumah.
bangun, sholat berjamaah, tadarus sebentar, tidur lagi. Ini puasanya kelas ekonomi, hanya menahan lapar dan haus saja. Kalau kita memilih kereta ekonomi, pesawat ekonomi, silakan, tidak ada yang melarangnya. Tetapi fasilitasnya tidak lengkap, tidak nyaman. Begitupun nanti surga, ada tingkatannya. Semua amal tergantung kitanya. Semakin iman kita tinggi, semakin puasa kita tinggi, maka Allah memberikan tingkatan surganya pun akan lebih tinggi. Yang kedua, tingkatan puasa orang yang beriman adalah kelas bisnis. Seperti apa kelas bisnis itu? Kalau orang puasa kelas bisnis itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Ada temannya berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ada saudara-saudaranya menggunjing. Apakah membalasnya? Tidak. Dia berkata dalam hatinya, aku ini sedang berpuasa. Tidak sepantasnya bahwa aku orang yang beriman membalas keburukan dengan keburukan. Ini tingkatan puasa orang yang kelas bisnis. Very good. Tergantung kita ingin memilih kelas apa, sesuai keinginan kita, kenyamanan kita. Ada yang agak sulit. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasanya kelas eksekutif excellent, yang luar biasa puasanya ini. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, bukan hanya tadarus dan zikir saja, bukan hanya sedekah saja. Ini orang yang ketiga, ketika berpuasa di bulan Ramadan, jangankan untuk berbuat zalim, ada hatinya ingin melakukan kesalahan sedikit pun langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lupa dimanapun tempatnya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi kita bertakwa itu dimanapun kita berada, bukan hanya di masjid saja. Orang yang bertakwa di masjid itu sudah terbiasa masuk ke masjid, tentunya ingin beribadah, entah sholat, entah iktikaf, tahajud, tadarus, zikir, itu sudah terbiasa. Yang lebih luar biasa adalah di kantor, di pasar, di jalanan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, jangankan kita ingin bermaksiat, baru mendengar kata azan saja kita sudah hatinya ingin cepat-cepat berwudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hatinya Allah sudah memanggilnya. Berbeda dengan keimanan yang kelas ekonomi.
tunggu azan selesai. Setelah itu baru ada tunggu. Inilah tiga tingkatan puasanya orang yang beriman. Silahkan Bapak Ibu, kita tinggal pilih sendiri. Surga ada beberapa tingkatan, neraka ada beberapa tingkatan. Itu semua kita yang milihnya. Tapi ingat, setiap apa yang kita tanam pasti kembali kepada kita. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apa yang berbuat baik, salat kita, puasa kita, tadarus kita, sedekah kita, zakat kita, infak kita, membantu kaum fakir miskin, membantu anak-anak yatim, semua kembali kepada kita. Begitupun sifat famay ya'mal misqala dzarratin yang sarrayyar, berbuat keburukan pun akan kembali kepada kita. Oleh karena itu hadirin jamaah shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini yang diawali bulan Ramadan pada tahun 1433 Hijriah atau bertepatan dengan 2022 Masehi, ketika tahun sebelumnya puasa kita atau iman kita kelasnya kelas ekonomi, kelas rendah, mari kita tingkatkan bersama-sama. Setidaknya puasa kali ini kita jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak puasa tahun ini kita istiqomah dalam hal ibadah dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kabulkan. Mumpung di bulan Ramadan 10 hari pertama Allah bertebaran ampunannya. 10 hari kedua Allah bertebaran rahmatnya, dan 10 hari terakhir itqum minan nar. Ketika kita beribadah, insyaallah kita dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini kita perbaiki di tahun ini. Terutama ini baru 1 hari kita menjalani ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Mari kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita, karena dengan iman dan takwa tentunya sudah dapat stempel kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang soleh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah esensi hidup kita di dunia, yaitu mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang soleh. Tentunya kita sebagai manusia biasa ingin masuk ke dalam surganya Allah yang berupa kenikmatan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.